Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Rosalia Indah, Tadris Biologi 1 dengan nomor induk mahasiswa 211101000830. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi pendidikan di Indonesia. Dari kelompok 10. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan yang berakar pada rakyat. Demokrasi pendidikan atau pendidikan yang demokratis merupakan proses memanusiakan manusia. Proses pembelajaran yang tidak saja memberikan pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, dan kemandirian, serta pembebasan melalui proses pembelajaran, kesinambungan, membangun kultur dan sistem kehidupan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadaban, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Tujuan demokrasi pendidikan adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Pendidikan demokrasi juga bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan 3 hal, yakni yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Yang kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi atau kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Untuk lebih lanjutnya mengenai prinsip demokrasi dalam Islam dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Safrina, NIM 211101080019. Di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Apabila dihubungkan dengan pendidikan, maka pengertiannya sebagai berikut. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Untuk memahami lebih jauh mengenai prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, perlulah kita mengetahui beberapa hal berikut. 1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Terdapat 4 prinsip demokrasi dalam Islam, yakni 1. Prinsip al-adalah atau keadilan, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pengertian secara umum mengenai sistem demokrasi adalah suatu metode dalam pemilihan pemimpin. 2. Prinsip al-musawah atau persamaan. Al-musawah adalah suatu prinsip penting dalam Islam yang juga menjadi elemen penting dalam demokrasi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan sebelumnya. Dengan adanya perlakuan adil antar sesama, maka rasa persamaan atau persamaan satu dengan yang lainnya akan timbul sebagai bentuk dari keadilan itu sendiri. 3. Prinsip al-huriyah atau kebebasan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Bebas di sini diartikan atau sebagai kebebasan memilih dalam memberikan hak suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. 4. Prinsip al-syura atau musyawarah
Prinsip musyawarah dalam demokrasi sangat dibutuhkan dalam pemecahan setiap permasalahan. Dan dalam hal demokrasi, konteks ini berkaitan dengan sebuah konsep kenegaraan secara umum. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan civic. 1. Kebebasan akademik, pengaruh dan pengawasan yang bersifat indoktrinasi dari luar sekolah harus diminimalisirkan. Sebaliknya, ide school-based management mulai dikembangkan. Sekolah harus memiliki kemandirian, memiliki kebebasan otonomi. 2. Pendidikan kebinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Peroleh pendidikan. 3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Terdapat 4 prinsip demokrasi dalam Islam, yakni 1. Prinsip al-adalah atau keadilan, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pengertian secara umum mengenai sistem demokrasi adalah suatu metode dalam pemilihan pemimpin. 2. Prinsip al-musawah atau persamaan. Al-musawah adalah suatu prinsip penting dalam Islam yang juga menjadi elemen penting dalam demokrasi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan sebelumnya. Dengan adanya perlakuan adil antar sesama, maka rasa persamaan atau persamaan satu dengan yang lainnya akan timbul sebagai bentuk dari keadilan itu sendiri. 3. Prinsip al-huriyah atau kebebasan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Bebas di sini diartikan atau sebagai kebebasan memilih dalam memberikan hak suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. 4. Prinsip al-syura atau musyawarah. Prinsip musyawarah dalam demokrasi sangat dibutuhkan dalam pemecahan setiap permasalahan. Dan dalam hal demokrasi, konteks ini berkaitan dengan sebuah konsep kenegaraan secara umum. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan civic. 1. Kebebasan akademik, pengaruh dan pengawasan yang bersifat indoktrinasi dari luar sekolah harus diminimalisirkan. Sebaliknya, ide school-based management mulai dikembangkan. Sekolah harus memiliki kemandirian, memiliki kebebasan otonomi. 2. Pendidikan kebinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya termasuk kehidupan pendidikan. 3. Civic di era Orde Baru. Sekolah berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif. 4. Tantangan memperbaharui pendidikan kewarganegaraan dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan dari sisa-sisa Orde Baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.